Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Alberto Casimiro. Pertanyaannya, Shalom, ada pertanyaan. Mohon jelaskan tentang Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Dua saksi Allah. Siapa sebenarnya dua saksi itu? Ini pendeta satu pasal, Pak Pendeta? Satu perikop. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kita tidak baca seluruhnya. Ya betul, Wahyu pasal yang ke-11 berbicara tentang dua saksi Allah. Dan sebelum kita lihat ayat, sebelum kita melihat dengan lebih detail atau lebih rinci Wahyu pasal 11, coba kita baca Wahyu pasal yang ke-10 ayat 11, yaitu ayat yang terakhir sebelum pasal yang ke-11. Wahyu 10 ayat 11 mengatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Lalu pasal yang ke-11 tentang dua saksi Allah. Tapi mereka bukan hanya disebut sebagai dua saksi. Coba kita baca beberapa ayat. Mungkin kita baca dulu ayat yang ketiga yang mengatakan, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Jadi disebut sebagai dua saksi Allah. Kemudian yang berikut kita baca ayat yang keempat, selain disebut sebagai dua saksi, ayat 4 mengatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Lalu kemudian ayat yang ke-10 mengatakan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukaria atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi ada beberapa julukan kepada kedua sosok ini, yaitu dua saksi, kemudian disebut juga dua pohon zaitun, disebut juga dua kaki dian, disebut juga sebagai dua nabi. Nah, kalau di dalam kitab Wahyu, kalau bicara tentang kaki dian, dalam Wahyu pasal 1 ada penglihatan tentang 7 kaki dian, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Nah, apakah yang dinamakan dengan 2 kaki dian ini adalah 2 jemaat? Kalau 2 jemaat, apakah ini 2 jemaat yang berbeda dengan 7 jemaat yang disebutkan di Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga? Atau walaupun disebutkan sebagai 2 kaki dian, tetapi kaki dian tidak selamanya menggambarkan jemaat. Kaki dian tidak selamanya menggambarkan jemaat. Di dalam kitab Wahyu ada simbol yang bisa menggambarkan bukan hanya satu makna, tetapi lebih dari satu makna. Contohnya ada kata domba. Ya, anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Tetapi ada juga di dalam Wahyu 12 ayat yang Wahyu 13 ayat yang ke-11 yang mengatakan, aku melihat seekor binatang bertanduk 2 sama seperti anak domba. Tapi anak domba yang di sini bukanlah Kristus. Ini justru binatang yang seperti anak domba ini justru memusuhi Kristus, justru memaksakan orang untuk menerima tanda binatang. Jadi ada satu simbol yang bisa artinya bukan hanya selalu satu. Nah, demikian juga dengan ke-7 kaki dian ini. Apalagi 7 kaki dian ini dikaitkan dengan pohon zaitun. Nah, sehubungan dengan kaki dian dan pohon zaitun, maka kita boleh baca ada latar belakangnya, karena kitab Wahyu ini banyak sekali latar belakang dari Perjanjian Lama. Coba kita buka di dalam buku Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat. Halo Jeff dan Stephen.
Apa masih di sana? Ya, Masih, kami di Pastor. Pendeta. Oke, ya terima kasih. Karena saya lihat di layar, saya sendiri, saya tanya-tanya, ini mana mereka? Zakaria pasal Oke. 4, Pendeta. Jadi saya harus percaya bahwa mereka masih di sana. Kalau saya lihat saya sendiri. Oke, jadi Zakaria pasal yang keempat berbicara tentang ada penglihatan tentang kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Jadi di sini ada kandil, kandil itu kaki dian, lalu ada juga pohon zaitun. Jadi mengkaitkan kaki dian atau kandil, kaki dian, dan pohon zaitun. Dan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, maka ini menggambarkan ayat yang ke-6 mengatakan, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kaki dian, lalu kemudian ada pohon zaitun di mana ada minyak yang katanya melalui kandil itu, lalu kemudian minyak itu kemudian dialirkan, lalu ada pelitanya, oleh karena ada minyak itu yang menggambarkan pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat hidup seseorang itu bisa bersinar, pelita, ya. Jadi itu juga menggambarkan Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi supaya orang-orang bisa berbicara firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi pada waktu kita baca Wahyu pasal yang ke-11 yang menggambarkan ada dua pohon zaitun, dua kaki dian, di mana kedua-duanya disebut dalam ayat yang sama, yaitu ayat yang keempat. Jadi kita tidak bisa pisahkan. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus untuk apa? Pekerjaan Roh Kudus untuk bernubuat, untuk menuntun orang-orang bernubuat. Bagaimana kita mengkaitkan pekerjaan Roh Kudus dan nubuat? Kita boleh baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20 dan 21 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus itu bekerja pada seseorang untuk bisa bernubuat. Dan di dalam Alkitab ini menggambarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang yang menuliskan Alkitab, yang menuliskan firman Tuhan, mereka, pikiran mereka diilhami oleh Roh Kudus. Jadi makanya ini dikatakan dua pohon zaitun, dua kaki dian, dan dua nabi yang bernubuat. Dan disebutkan juga sebagai dua saksi. Dan kitab Wahyu ini berbicara tentang zaman akhir. Dan dalam perjalanan sejarah gereja Tuhan, dalam perjalanan kekristenan, maka yang memegang peranan yang paling penting untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk betul-betul membuat orang mengenal akan firman Tuhan, itu adalah Alkitab. Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang adalah hasil pekerjaan Roh Kudus melalui nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang menuliskan Alkitab itu, dan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Inilah nubuat-nubuat yang dituliskan di dalam Alkitab. Wahyu 11 ayat 1-14 yang berbicara tentang kedua saksi itu sangat erat kaitannya dengan peranan Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, dalam memberikan kesaksian dan nubuat tentang Yesus Kristus bagi banyak orang. Terima kasih.